Dan yang paling buruk, ngeblame, menyalahkan. Daya juang itu adalah ketahanan ketika mereka menghadapi kesulitan. Jadi kesulitan itu tidak dilewatkan begitu ya, artinya cari gampangnya, cari jalan pintas, cari jalan mudah. Makanya penting orang tua untuk tetap memberi kesulitan kepada anak sepanjang anak itu tentu bisa menghadapi ya, jadi sesuai dengan porsinya. Jadi jangan dilewatkan, karena orang tua tuh seringkali memberi kemudahan. Jadi cara gampangnya lah gitu ya, jadi oh ya udah nggak usah, mama bantu, mama yang cariin, mama yang kerjain, mama yang sediain. Nah itu kan sebetulnya membuat anak jadi malas, nggak mau berusaha, gampang menyerah, dan yang paling buruk, ngeblame, menyalahkan. Mama sih nggak bantuin, makanya aku dapat jelek. Nah itu kan ngeblame, padahal harusnya kan jadi tanggung jawab dia. Nah itu akibatnya juga. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 11 Oktober 2020, kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kini sebelum memulai ibadah kita, saat hening sejenak. Kini ibadah siap dimulai, dengan bangkit berdiri kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu beserta dengan kita, dalam keadaan apapun Dia beserta dengan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3, ayat 1, 2, dan 4, kami puji dengan riang. Bagai bunga terima kasih yang hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber sukma yang abadi beri sinarmu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, laut nan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malapetaka surya naikkan puji bagi-Mu, padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Saudara, dalam rangka ibadah bulan keluarga ini didasari iman percaya kepada kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
beserta kita. Tuhan untuk selama-lamanya menyertai kita. Tema ibadah minggu ini adalah bersama seirama. Tema ini bertujuan agar umat memahami bahwa setiap perkara Tuhan sediakan solusinya. Yang menjadi persoalan, apakah umat bersama-sama memfokuskan diri menemukan solusinya atau terpecah belah dan saling melemahkan. Kerjasama seluruh anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam menghadapi semua persoalan. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. For Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pengakuan dosa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersatu hati memohon pengampunan dan belas kasih-Mu kepada kami. Kami mengakui semua pelanggaran-pelanggaran kami dan pemberontakan kami dan keraguan-raguan kami kepadamu. Kami sering kehilangan fokus kepadamu Tuhan dan sering mengkhawatirkan hal-hal duniawi saja sehingga kami tidak seirama denganmu. Bapa, ampunilah kami. Ajar agar kami terus melekat padamu. Biarlah roh-Mu terus menyala-nyala di hati kami, agar kami bisa bersinar sebagai anak-anak-Mu, dan kami dapat menjadi pembawa damai di tengah dunia yang menakutkan ini. Terima kasih untuk kesempatan pertobatan yang Engkau beri kepada kami. Inilah doa kami, permohonan kami, yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kemurahan Tuhan, Dia menyatakan berita anugerah pengampunan dosa kepada kita sekalian. Yang akan saya bacakan dari Yunus pasalnya yang ketiga ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling memberikan salam damai. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Kiranya tetap sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Ya, jangan lupa saudara, webinar Jumat kemarin kita sudah mengikutinya. Nah, Bapak Ibu yang belum, jangan khawatir, Jumat depan ini akan ada lagi. Masih dengan Bu Charlotte, temanya berbeda. Ya, kalau Jumat lalu kan tentang komunikasi dan seninya yang begitu rupa. Nah, kalau yang Jumat ini tentang parenting, bagaimana menjadi ayah dan ibu yang super. Nah, silakan. Untuk kakek, nenek, opa, oma jangan khawatir, karena ada cucu kan. Nah, cucu bisa bapak ibu dampingi ketika bapak ibu makin terampil. Walaupun pengalaman bapak ibu pasti sudah luar biasa, sudah membesarkan anak-anak bapak ibu. Tapi tidak apa-apa, menambah ilmu. Hari Jumat 16 Oktober jam 6:30 malam, 18.30, 6:30 malam. Masih dalam bulan keluarga. Baik, kita kembali ke bacaan kita dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 18, dan tema kita minggu hari ini adalah bersama seirama. Bersama seirama. Ya, kalau tadi kita baca saudara ya, kita mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan tentang negeri Mesir ya. Ternyata Mesir ini subur ya saudara. Paling tidak pernah menjadi wilayah yang subur. Sebetulnya sampai saat ini pun ada banyak wilayah Mesir yang subur saudara. Khususnya sepanjang Sungai Nil. Nah, jadi pertanian di Mesir itu maju, jangan salah saudara ya. Walaupun padang pasir enggak jauh dari Kairo ibu kota, maksud saya keluar kota sedikit udah padang pasir. Tapi di sepanjang Sungai Nil yang ribuan kilometer itu adalah tanah yang subur. Ketika saya ada di Mesir saudara, saya pernah makan buah melon, buah semangka, itu betul-betul manis dan segar sekali. Bahkan ketika saya ada di hotel, saya memesan
jus wortel utuh lalu kemudian diambil airnya itu saudara ya, itu manis, wortelnya sangat enak saudara ya, sangat enak. Jadi memang pertaniannya sangat maju. Ya itu tadi di sepanjang sungai Nil. Jadi memang Mesir tanah yang subur. Nah, terlebih dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Mesir ini penting untuk kekristenan. Kenapa? Karena sejarah Mesir itu ada di Perjanjian Lama dan ada di Perjanjian Baru. Seakan-akan Tuhan ingin menempatkan Mesir itu menjadi bagian sejarah iman kita. Jangan lupa saudara ya, pada saat Herodes membantai bayi di bawah 2 tahun, pada saat itu Yesus adalah target sasaran kematian itu. Dan bagaimana bayi Yesus bisa diselamatkan? Ingat, Yusuf dan Maria mengungsi ke Mesir. Iya, mengungsi ke Mesir. Mereka beberapa tahun tinggal di Mesir. Nah sehingga sekali lagi Mesir adalah bagian yang sangat penting bagi sejarah iman kekristenan. Baik, kita lanjutkan saudara. Mari untuk memahami siapa Yusuf yang di sini saudara ya, bukan Yusuf yang suaminya Maria ya. Kita buka dulu Kejadian pasal 37. Iya, kita nggak usah baca saudara, tapi disinilah kita bisa mengenal siapa Yusuf di usia mudanya. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 37 saudara, ayat 15 misalkan. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Nah, kan Yusuf diutus oleh bapaknya mencari saudara-saudaranya. Tapi dari ayat 15 ini kita jadi tahu bahwa Yusuf rupa-rupanya jarang sekali ikut berternak saudara ya. Menggembalakan domba itu jarang sekali. Makanya dia bingung, kesana kemari nggak ketemu saudara-saudaranya. Karena kan cara mengembalakan domba pada zaman itu beda dengan sekarang kan saudara ya. Jadi penggembala itu mencari daerah yang ada rumputnya. Dan daerah yang ada rumputnya pada zaman itu nggak di sembarang tempat saudara. Rumputnya hanya di situ-situ aja. Kalau di sini habis, dia akan pindah ke sini habis akan pindah di sini. Dan itu ada tanggalnya, ada waktunya. Kalau habis di bulan sekian, tanggal sekian, maka dia pindah. Kalau orang yang tahu akan mudah menemukannya. Oh ini tanggal berapa? Ini bulan apa? Oh dia akan di padang rumput di sana. Ketemu. Yusuf malah bingung. Jadi ini menandakan Yusuf hampir tidak pernah ikut menggembalakan domba. Atau malah gak pernah sama sekali. Satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan ayat 19 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Nah kan akhirnya ketemu tuh. Lalu saudara-saudaranya mengatakan, tuh si tukang mimpi datang. Nah dari sini kita tahu saudara bahwa kelihatannya Yusuf ini punya kebiasaan unik. Yaitu sering mimpi dan menyampaikan penjelasannya. Ya, seperti yang kita tahu kan memang Yusuf nyawanya selamat setelah dia mampu menerjemahkan mimpi. Tukang tafsir mimpi saudara. Nah jadi Yusuf kelihatannya punya sixth sense sehingga dia bisa menerjemahkan mimpi. Atau mungkin lebih tepat adalah hikmat dari Tuhan untuk menerjemahkan mimpi. Ada kebiasaan unik dari Yusuf. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Aduh saudara ya, memang betul-betul Yusuf ini gak biasa menggembalakan domba ya. Masa di penggembalaan domba pakai baju yang indah. Terbayang mahalnya, terbayang mewahnya, terbayang glowingnya. Kira-kira gitu saudara ya. Kerlap-kerlipnya. Aduh kayak penyanyi dangdut saudara ya. Nah jadi kelihatannya Yusuf
suka dengan baju-baju yang bagus. Mungkin necis ya, apa sih istilahnya ya? Pria yang suka dandan. Nah gitu saudara ya. Dan kalau kita perhatikan ayat 34 dan 35, kita menjadi sangat tahu bahwa Yusuf sangat-sangat disayang oleh Yakub ayahnya. Pada saat saudara-saudaranya memberitahu Yakub bahwa Yusuf mati, walaupun ini sebuah rekayasa, sebuah tipuan, maka ayat 34 dan 35 memberitahukan betapa sedihnya, sangat sedih perasaan Yakub. Nah, itulah keberadaan Yusuf. Nah, kita menjadi tahu siapa Yusuf. Nah, dari sini juga ada hal pertama yang menarik untuk kita bisa renungkan. Kenapa Yusuf bisa sampai ke Mesir? Awalnya adalah karena adanya iri dengki saudara-saudaranya kepada Yusuf. Yusuf diperlakukan berbeda dengan saudara-saudaranya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kelihatannya iri dengki di antara keluarga itu sudah biasa terjadi. Dalam kisah Alkitab pun dicatat. Nah, ini hati-hati nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang-kadang orang tua itu entah sengaja, entah tidak, tapi kok perasaan saya nggak sengaja ya saudara ya. Kadang memperlakukan anak-anak itu berbeda. Kalau saya pasti nggak pernah memperlakukan anak-anak berbeda Bapak Ibu ya. Karena anak saya cuma satu ya. Jadi ya dialah satu-satunya yang mendapatkan curahan kasih sayang kami. Tapi yang anaknya lebih dari satu, hati-hati nih. Seringkali orang tua berlaku tidak adil. Dan itu menimbulkan kemarahan, kekecewaan, kesedihan di antara anak-anak. Bisa sangat terjadi. Nah, kalau sampai itu terjadi saudara, ayo kita bangun komunikasi. Kalau perlu orang tua minta dikoreksi. Jika perlu orang tua meminta maaf. Kalau sampai mereka memperlakukan tidak adil kepada anak-anak. Nah, sehingga kebencian seperti saudara Yusuf tidak perlu terjadi. Menurut saya itu kan karena Yakub berlebihan dalam hal menyayangi Yusuf. Sampai seluruh saudaranya begitu membenci Yusuf. Kecuali satu ya, Benyamin saudara ya. Nah tapi itu menunjukkan, kecuali Ruben ya, kecuali Ruben. Nah itu menimbulkan kemarahan, kekecewaan, kesedihan di dalam hati anak-anak. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita langsung kepada bacaan kita. Yusuf teraniaya, dibuli oleh saudara-saudaranya. Tapi ini mah bully kelas dewa saudara ya. Sampai dijual ke pembeli budak ya. Sampai akhirnya bisa sampai ke negeri yang jauh lah. Ini kalau ini bercandanya bercanda preman ini saudara ya. Tapi itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi saudara. Nah, untungnya Yusuf ini penuh hikmat. Dia mungkin pernah kecewa, pernah marah, pernah sedih ya, dipisahkan dari orang tuanya, bahkan terlunta-lunta menjadi budak, dibeli oleh keluarga Potifar sampai akhirnya bisa sampai ke kerajaan Firaun. Itu sebuah perjalanan panjang, saudara. Nah, untungnya sekali lagi Yusuf penuh dengan hikmat. Bahkan dia akhirnya menyimpulkan apa yang dia alami itu adalah cara Tuhan bekerja. Semua adalah rencana Tuhan. Kalau saudara perhatikan bacaan Kejadian 45, mari kita kembali ke sana. Ayat 5 dan ayat 7 itu menegaskan hal yang sama. Saya bacakan ayat 5-nya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi Yusuf menghayati kesusahannya, penderitaannya, kepahitan hidupnya itu diubah menjadi hal yang positif. Diubah menjadi energi positif. Dia menghayati kesusahan hidupnya itu adalah sumber berkat bagi keluarga dan saudaranya.
Ini luar biasa nih saudara ya. Yusuf menghayati kesusahan hidupnya, itu adalah menjadi sumber berkat bagi saudaranya, bagi keluarganya. Yusuf tidak mau dipisahkan kehidupannya dari keluarganya, walaupun dia betul-betul terpisah, jarak maupun waktu. Tapi pada akhirnya dia dikembalikan, dipertemukan kembali, dan Yusuf langsung menghayati bahwa itulah cara Tuhan untuk menempatkan dia sebagai solusi bagi persoalan kehidupan keluarga dan saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya menjadi khawatir karena sikap seperti Yusuf ini semakin langka. Pada saat peri kemanusiaan kita sudah menipis, maka kita kehilangan welas asih, kita kehilangan sukacita, kita kehilangan kemurahan kepada sesama. Saudara, ketika storge tidak lagi punya arti, apa itu storge, saudara? Kasih yang didasarkan oleh ikatan darah, kasih karena persaudaraan sekandung, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, itu keluarga. Nah, kalau storge sudah tidak punya arti, maka sulit bagi orang itu untuk menghayati kasih antar persaudaraan atau filea. Apalagi kok agape, ada makin jauh saudara ya. Makin nggak ada artinya agape. Ketika storge sudah rusak, maka filea apalagi agape tidak akan menjadi bagian dalam hidupnya. Nah, jadi artinya kita bisa merenungkan hal penting nih saudara. Jadi memelihara keluarga, mengasihi orang-orang terdekat kita itu menjadi ukuran kita mengasihi orang-orang di luar kita. Lah kalau yang dekat-dekat aja kita musuhin, lah bagaimana orang yang di luar kita? Bagaimana orang yang jauh? Nah, ini penting untuk direnungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Yusuf menghayati keluarganya, kelompok kecilnya ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka Yusuf bisa dengan mudah mengasihi orang yang lebih luas. Saudara, saya jadi teringat nih pengalaman saya ketika kuliah dulu. Salah satu aktivis saya adalah mendampingi warga di pedesaan sekitar kota Salatiga menyelenggarakan pilkades, pemilihan kepala desa. Nah, kami itu menjadi semacam pemantau dari luar. Nah, gitu saudara ya. Jadi biar tidak ada kecurangan dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Nah, ketika itu kami mahasiswa dari Satya Wacana menginap di salah seorang tokoh di desa itu, di Ampel tepatnya saudara ya. Jadi antara Salatiga dan Boyolali itu ada desa namanya Ampel saudara. Nah, di situ juga ada pilkades, pemilihan kepala desa, dan kami nginap di keluarga kaya ini, orang desa tapi cukup berada. Dia punya usaha pemerahan susu sapi. Ya, dia punya sapi terbanyak di desa itu, bahkan mungkin di kota Boyolali atau Ampel itu kali saudara ya. Nah, yang menarik dalam bincang-bincang kami saudara, ini orang Kristen. Bagaimana tips-tips dia agar makin sukses dalam berusaha. Nah, yang menarik adalah dia bercerita tentang karyawan yang dia rekrut. Jadi rupanya ada salah satu syarat karyawan di tempat bapak ini. Apa itu syaratnya saudara? Rukun rumah tangganya. Loh, unik kan saudara ya? Apa urusannya beternak sapi, memerah susu dengan keluarga yang rukun saudara? Ya karena bagi dia kalau keluarga rukun maka kinerja karyawan ini pegawainya akan baik. Tapi kalau konflik terus dalam keluarga, nggak rukun dalam keluarga, akan berpengaruh di pekerjaannya. Dan dia cerita saudara, pada saat direkrut wawancara itu keluarga harus ikut. Kalau ngelamar kerja itu maksudnya saudara ya, kalau dia sudah punya istri, sudah punya anak, anak-anaknya ikut untuk wawancara. Ya jadi si bapak ini tahu bahwa
apakah dia rukun atau tidak dalam keluarganya. Dan rutin setahun bisa paling tidak 1 kali mereka ajak jalan-jalan seluruh karyawan dan keluarganya. Jadi kelihatannya Bapak ini sudah paham dengan yang namanya CSR ya, social responsibility. Gitu ya. Jadi corporate social responsibility. Jadi artinya menyenangkan karyawan itu dan keluarganya menjadi hal penting untuk meningkatkan kinerjanya. Unik kan saudara ya? Jadi keluarga rukun itu menjadi hal penting. Saya jadi kepikiran nih saudara ya, bagaimana kalau pelayan-pelayan di GKI Bintaro ini juga harus punya syarat rukun rumah tangganya. Ya, jadi nanti kalau milih penatua pada saat percakapan keluarganya ikut ya. Milih ketua media center pada saat percakapan keluarganya ikut gitu ya. Jadi kita tahu betul bahwa di dalam Tuhan rumah tangga itu hidup rukun, penuh berkat, penuh sukacita. Jadi storge itu hal yang penting. Kasih antar saudara sedarah itu menjadi penanda kita bisa mengasihi orang-orang di luar kita. Selanjutnya saudara, hal penting lainnya adalah kita perhatikan ayat 11. Dikatakan di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ini pesannya Yusuf kepada saudara-saudaranya agar disampaikan kepada Yakub bapaknya. Jadi kira-kira Yusuf mau bilang gini, Pak, ojo khawatir, jangan khawatir. Aku akan memeliharamu Pak. Anak-anakmu, cucumu, mantumu, semua datang ke sini. Tak urus. Nah kira-kira Yusuf mau mengatakan seperti itu saudara. Poin yang penting dalam ayat 11 ini adalah Yusuf memberitahu bahwa persoalan ini masih panjang. Masalah ini belum segera selesai. Kelaparan ini belum segera tuntas. Nah ini penting saudara ya. Artinya apa? Yusuf tahu mana masalah. Yusuf paham mana persoalan. Yusuf fokus kepada masalah yang dihadapi, tantangan yang dihadapi. Jadi ini kan kalau saudara pasti pernah mendengar istilah skala prioritas lah gitu ya. Jadi kelihatannya Yusuf ini mau mengajak kepada saudaranya untuk melihat bahwa kita punya musuh bersama. Kita ini punya masalah bersama. Seperti khotbah minggu lalu saudara ya. Saya mengilustrasikan tentang batu yang keras yang bolong karena tetesan air. Bagaimana bisa? Bisa. Karena air itu walaupun satu tetes demi satu tetes tapi tidak berpindah. Dia fokus kepada lubang itu. Sehingga batu itu walaupun keras bolong saudara. Karena fokus. Semua keluarga kompak mengarah ke sana. Nah sama ini saudara ya. Jadi artinya Yusuf mengajak Yakub dan seluruh keluarganya, saudara-saudaranya untuk fokus kepada satu masalah ini. Bahwa masih ada 5 tahun lagi kelaparan. Masih ada 5 tahun lagi gak ada bercocok tanam, gak ada panen. Itu masalah yang harus dihadapi bersama. Jangan kita ribut sendiri, orang masalahnya jelas kok. Betapa bodohnya kita, tahu masalahnya itu, tapi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, malah gak ada yang ngurus masalah itu. Kita nambahin masalah dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu saudara sekalian, ada ilustrasi begini. Suatu ketika pasangan suami istri ini konseling. Rupanya si istri cemburu saudara. Apa yang dia cemburui? Sang suami ini sering telat pulang. Waduh ya, bahaya ini kan saudara ya. Sering telat pulang. Nah dalam konseling itu percakapan dimulai ya seperti biasa ya, saling marah gitu ya, saling sindir ya, saling ngomong yang kurang baik, saling ya begitu rupalah namanya pasangan suami istri sedang berantem.
Ya, pokok persoalannya adalah kamu tuh kemana? Kok pulang telat? Nah, kira-kira gitu ya. Setelah ngobrol ya, konselor lalu suami istri ini ngobrol ngalor ngidul, muter, akhirnya si suami ngaku, saudara. Kenapa dia pulang telat? Rupanya dia nyambi ngojek. Oh alah, saudara ya, kenapa mesti malu gitu kan? Kenapa dia mesti malu kalau memang nyambi ngojek? Si suami berdalih takutnya si istri malu. Jadi dia menjaga harga diri istrinya. Ah, kok suaminya ngojek gitu kira-kira. Jadi dia sembunyi-sembunyi. Nah, rupa-rupanya saudara dalam percakapan ini si istri pun juga ngaku punya rahasia. Apa itu? Rupanya pada saat si suami itu kerja yang bukan ngojek tadi ya, pekerjaannya yang utama itu tadi, si istri juga nyambi. Dan ternyata si istri sama, sembunyi-sembunyi. Dia bantuin, bukan jadi pembantu ya tapi semacam itu. Membantu temannya buka warung, masak, menyiapkan makanan. Bahkan kadang-kadang melayani tamu, pengunjung untuk makan di warung Tegal itu. Nah, jadi klop sudah saudara ya, klop sudah. Si suami bermaksud baik tapi menjaga perasaan si istri, sama si istri bermaksud baik tapi menjaga perasaan si suami. Jadi artinya sama-sama diem tapi sama-sama menghasilkan uang. Apa yang mau saya katakan saudara? Ya, seperti hal tadi. Kalau kita ini enggak fokus, sama-sama kompak, maka hal yang positif pun bisa jadi sumber masalah. Kalau keluarga yang berantem itu tadi sama-sama menyadari, oke, kita berdua cari uang tambahan untuk sekolah anak. Oke ya, lalu masing-masing melakukan itu, ada komunikasi kan beres. Daripada diem-diem walaupun baik, tapi karena nggak saling tahu malah jadi masalah. Nah artinya Bapak Saudara sekalian, kompak bersama-sama berkomunikasi menghadapi masalah yang sama, menghadapi musuh yang sama. Itu menjadi penting dalam keluarga. Dan Yusuf mampu menghadirkan itu kepada keluarganya. Ayo, musuh kita ini sama, yaitu kelaparan yang masih 5 tahun. Nah saudara, jadi ini kan seperti ya yang terjadi dalam keluarga dan rumah tangga kita kan, kalau lagi rukun itu kan kita seringkali saling merayu ya saudara ya. Kadang kan istri ngomong, kalau aku jadi bintang kamu jadi apanya. Nah gitu ya. Kadang suami mengatakan, oh aku jadi bulan biar semakin indah. Atau kadang suami mengatakan, oh kalau kamu jadi bintang aku jadi gelapnya. Loh kok kamu gelap kenapa? Agar bintang itu semakin bercahaya. Nah kan kira-kira gitu saudara ya. Jadi artinya ada kerjasama. Kompak pasti lebih kuat. Ya kan? Hati-hati saudara, kalau udah tahu ada masalah tapi suami istri atau keluarga berantem sendiri, bagaimana bisa dia menyelesaikan persoalan itu? Ya jadi seperti tema kita hari ini kan, saudara ya. Dikatakan tema kita bersama seirama. Ini kan mengingatkan kita kepada musik instrumentalia ya, musik instrumen, musik klasik yang bermacam-macam itu saudara. Tapi kalau dibunyikan bersama-sama karena kompak, terdengar harmoni, terdengar indah, terdengar bagus. Nah saudara kan, jadi kalau kompak pasti menjadi berkat. Terakhir Bapak Saudara sekalian, kita perhatikan mulai dari ayat 16 sampai 20. Ayat 16 sampai 20, bagian yang tidak kita baca tadi saudara ya. Kita kan berhenti di ayat 18. Kita nggak usah baca saudara. Tapi dari ayat 16 sampai 20 itu isinya adalah saran dari Fir'aun. Ini unik nih saudara nih, unik ya. Jadi Fir'aun dengar Yusuf nangis. Lalu Fir'aun menyelidiki, ada apa sih kok Yusuf nangis?
Rupanya dia ketemu saudara-saudaranya, Pak Raja, kira-kira gitu, Tuan Raja. Nah, rupanya Fir'aun senang dengan kehadiran saudara-saudara Yusuf. Maka Fir'aun mengatakan hal-hal yang luar biasa yang ditawarkan kepada Yusuf agar Yusuf menyampaikan kepada saudara-saudaranya. Jadi kalau kita perhatikan dari ayat 16 sampai 20, Fir'aun itu mengatakan begini, penuhi bekal mereka agar ketika kembali menjemput bapaknya si Yakub tidak kekurangan. Tuh, luar biasa kan? Penuhi full bekalnya sampai betul-betul cukup. Nah, setelah itu nanti setelah kembali ke Mesir akan disediakan tanah yang terbaik. Wih, luar biasa nih Fir'aun nih saudara ya. Akan diberi tanah yang terbaik. Lalu setelah nanti keluarga akan dijemput datang, ini yang menarik nih. Fir'aun bilang jangan repot-repot bawa barang yang usang, yang lama. Ini aku beliin yang baru. Wih, senang sekali saudara ya. Jadi disediakan barang yang baru. Yang lama tinggal aja. Ini yang baru ini aku beliin buat kamu. Waduh, senang banget saudara ya. Jadi ya nggak pusing-pusing lagi karena barang yang lama ditinggal bisa dibagikan ke orang lain, bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, masuk wilayah baru, masuk rumah baru dengan barang baru dan barang-barang itu disediakan untuk Yakub dan keluarga, untuk seluruh saudara-saudara Yusuf. Dan kalau kita perhatikan saudara, Yusuf menyetujui apa yang disarankan Fir'aun itu. Ya jelaslah saudara ya, Yusuf menyetujui. Tapi poinnya apa? Fir'aun yang orang lain saja ingin memberi yang terbaik kepada keluarga Yusuf. Nah, tentu Yusuf nggak mau kalah kan saudara ya. Maka Yusuf dengan sigap, Yusuf dengan tanpa banyak membantah sangat setuju. Karena Yusuf pun ingin sekali memberi yang terbaik kepada keluarganya, pada saudara-saudaranya. Ini menjadi catatan penting Bapak Ibu saudara sekalian. Seberapa kita melakukan hal-hal luar biasa untuk keluarga dan saudara-saudara kita. Yang tadi loh, yang kelompok kecil ini tadi loh. Karena itu menjadi penanda saudara bermurah hati dengan orang di luar sana. Nah, kalau kita saja berhitung pelit dengan keluarga yang kandung tadi, yang dekat tadi, maka bagaimana dengan keluarga di luar sana? Bagaimana dengan orang lain di luar sana? Karena yang storge tadi kan menjadi penanda bahwa kita bisa mengasihi sesama, kasih filia kepada orang lain dengan lebih mudah. Nah, jadi ini menjadi sebuah pengajaran penting saudara. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik bagi keluarga kita? Karena pada saat kita mampu melakukan yang terbaik kepada keluarga kita, tidak sulit bagi kita untuk mengasihi orang di luar keluarga kita. Dan kiranya keteladanan Yusuf memberkati hidup kita di bulan keluarga ini untuk mewujudkan bersama seirama di dalam keluarga, baik keluarga inti kita maupun keluarga di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu hening senak.
Kita satu dalam doa. Tuhan, kami hendak berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan karena sakit tubuh fisik mereka. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak dan Ibu Juhri, Ibu Ismara Sihombing, Pak Fangidai, Saudara Boni Saragi, Ibu Tini Soeharto, Penatua Lita, dan saudara kami lainnya. Kiranya pergumulan mereka Engkau ringankan dengan kesembuhan dan pemulihan yang sejati, sehingga mereka kembali bersukacita dalam hidup mereka, diberi kekuatan dan berkat yang luar biasa. Secara khusus kami berdoa untuk Penatua Bimo, di mana beberapa hari yang lalu ayah mertuanya telah Engkau panggil pulang dan sudah dimakamkan di Tanah Kusir. Kiranya Penatua Bimo dan istri serta keluarga besarnya diberikan ketabahan dan kepasrahan, penghiburan surgawi, sehingga kesedihan mereka segera lalu digantikan dengan sukacita. Secara khusus kami juga berbagi kebahagiaan dan sukacita dengan saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Kau tambahkan usia dalam kehidupan mereka. Pemeliharaanmu nyata bagi hidup mereka. Kiranya sukacita mereka menjadi sukacita kami juga. Kami juga berdoa untuk gerejamu ini dengan berbagai aktivitas yang ada, khususnya panitia bulan keluarga yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan selain ibadah minggu, khususnya webinar yang diadakan setiap hari Jumat. Dan Jumat depan ini tanggal 16, Tuhan berkati agar Ibu Charlotte kembali berbagi berkat pengalaman dan pelayanannya kepada kami. Dan semakin banyak yang ikut dan diberkati oleh pelayanan webinar tersebut. Juga secara khusus kami berdoa untuk panitia pembangunan, Tuhan berkatilah agar pelayanan mereka yang sudah hampir selesai semakin Engkau perlengkapi kebutuhan-kebutuhan mereka untuk menyelesaikan baik pembangunan, renovasi, perbaikan-perbaikan gedung fasilitas pelayanan kami. Semakin indah, semakin lengkap, semakin layak untuk memuliakan-Mu. Secara khusus kami juga berdoa untuk majelis jemaat dan kesatuan hati mereka. Kami berdoa untuk beliau semua yang adalah motor bagi gerejamu ini, dan dibantu oleh badan-badan pelayanan, maka gerejamu ini akan semakin berdaya, semakin eksis dan nyata menunjukkan kasih-Mu. Jangan sampai para penatua ini khususnya undur semangat mereka, malas semangat mereka, bahkan menghilang dari pelayanan. Panggil mereka kembali,
Engkau yang memanggilnya Tuhan, Engkau akan memperlengkapinya. Dan kami percaya mereka tidak akan pernah mengecewakan-Mu Tuhan. Karena panggilan-Mu adalah panggilan yang kudus, panggilan yang suci, dan tidak sepantasnya kami melecehkan panggilan-Mu itu dengan tidak menunaikan tugas-tugas pelayanan kami. Secara khusus kami berdoa untuk negeri kami, bangsa kami, khususnya para pemimpin kami, di mana saat ini kami sedang menghadapi berbagai pergumulan, khususnya adanya undang-undang ketenaga kerjaan yang baru. Persoalan ini kiranya menjadi baik adanya win-win solution, sehingga sukacita menjadi milik seluruh warga bangsa ini. Berkati para pemimpin kami, yang terutama jadikan mereka takut akan Tuhan. Inilah sebagian doa kami, harapan dan permohonan kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaklah menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dasar persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikan-Nya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro sebagaimana tertera pada layar atau warta jemaat. Dan bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer dan menginginkan persembahan diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah masing-masing atau kantor gereja untuk pengaturan waktu pengambilan. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di warta jemaat. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh di tahta maha tinggi. Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Marilah kita berdoa mengucapkan syukur kita, dan marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang sempurna yang Engkau berikan kepada kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami di dalam memberikan ungkapan syukur melalui persembahan ini. Berkati persembahan kami Bapa, dan berkati juga setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Biarlah persembahan kami dapat dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Dalam kesusahan kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan ucapkan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, Jadi harganya dia bukan ditaruh di nilai angka ulangan. Gambaran diri yang positif harus diawali dari penerimaan, self-acceptance. Penerimaan diri yang dimulai dari mana kalau seorang anak? Dimulai dari orang tuanya. Jadi orang tuanya mesti terima dulu nih anak ini apa adanya. Kan bukan lagi soal pintar, bukan lagi soal pencapaian. Jadi harganya dia bukan ditaruh di nilai angka ulangan. Bukan ditaruh di wajahnya yang cantik. Tapi berharga itu karena memang engkau berharga buat mama. Mungkin buat orang lain nggak berharga, nggak masalah. Buat mama kamu berharga sekali. Begitu dia bisa menerima, maka akan menolong anaknya juga menerima diri apa adanya. Nah kalau self-image-nya positif, maka juga memiliki self-esteem yang baik. Harga diri juga yang positif. Baru bisa diikuti dengan confidence dari si anak. Karena kalau gambar dirinya udah rusak, berarti kan self-esteem-nya rendah. Dia merasa diri nggak layak, dia merasa diri gagal, jelek. Jadi begitu dia self-esteem-nya rendah, dia juga dengan orang lain juga akan mengkritik, akan gampang sekali untuk memberontak. Nah ini ada masalah nanti di dalam pola perilaku di kemudian hari.